Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Gubernur Konten, Bapak KDM, Kang Deddy Mulyadi membuat lagi kejutan baru. Mengeluarkan peraturan bahwa satu kelas boleh dan harus 50 orang murid. Ada apa nih? Banyak menimbulkan pro dan kontra. Apakah ini ada kaitannya dengan tingkat kemiskinan yang sudah sangat tinggi di Indonesia sehingga semua berlomba-lomba masuk SD negeri atau SMP dan SMA? Dan bagaimana dengan nasib sekolah swasta? Karena orang akan berlomba-lomba masuk ke SMA negeri apabila dibuka kesempatan yang sangat besar. Idealismenya memang harus mencari sekolah yang lebih tinggi, lebih hebat. Seperti ke Harvard, ke Amerika. Tapi tingkat kemiskinan kita boro-boro mendapatkan sekolah yang ideal. Untuk masuk SMA negeri aja sudah sangat susah. Inilah Hot Room, pro kontra satu kelas 50 siswa. Keputusan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait penambahan kuota siswa di Jawa Barat menuai respon beragam dari berbagai pihak. Lewat kebijakannya, Deddy Mulyadi menambah kuota penerimaan peserta didik baru di sejumlah sekolah negeri. Dari maksimal 36, kini menjadi maksimal 50 siswa per kelasnya. Langkah ini diambil untuk menanggapi lonjakan jumlah pendaftar serta tuntutan masyarakat yang merasa akses pendidikan sekolah negeri masih timpang. Namun, keputusan ini menimbulkan pertanyaan, apakah sekolah, terutama sekolah negeri, siap menampung lonjakan siswa? Dan bagaimana dengan kesiapan infrastruktur tenaga pengajar hingga distribusi ruang kelas? Meskipun pemerintah provinsi menegaskan langkah ini bersifat darurat dan akan diimbangi dengan penyesuaian fasilitas serta tenaga pendidik. Namun, penambahan kuota siswa per kelasnya bukan hanya sekedar soal angka, juga tentang memastikan bahwa setiap anak berhak mendapat hak belajar yang layak dan berkualitas. Para pemirsa, saya selalu berbagi pengalaman dengan saudara-saudara, yaitu minum kopi itu sangat sehat untuk tubuh, apalagi kalau tanpa gula. Hotman sudah puluhan tahun minum kopi luwak, ya, kopi luwak hitam premium. Menambah semangat kerja, katanya juga mencegah kanker, dan juga akan mengurangi, memperlambat Anda hilang ingatan. Jadi tetaplah minum kopi luwak hitam premium seperti Hotman sudah puluhan tahun. Pak Sekda Jawa Barat, Bapak Herman Suryatman melalui Zoom. Halo Pak. Siap, Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam. Pertanyaannya adalah apa background keputusan gubernur itu, dan juga apakah itu tidak menabrak peraturan tingkat kementerian yang mengatakan di bawah 40, dan juga apakah itu peraturan itu akan berlaku mulai penerimaan sekolah baru sekarang ini? Silakan Pak. Terima kasih Bang Hotman. Kami perlu garis bawahi background dari kebijakan ini adalah pertama konstitusi, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan sistem pendidikan nasional, dan ada peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017. Ya, konstitusi mengamanatkan bahwa ya tugas negara, tugas pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan di Sisdiknas, ya di Perda juga dielaborasi bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengajaran yang bermutu, berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Fakta menunjukkan ya saat ini Jawa Barat provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi di Indonesia. Angka putus sekolah SMP, Bang Hotman, menembus 64.000.
Ya, demikian juga angka lulus dan tidak melanjutkan untuk SMP menembus 133.000. Jadi anak ya yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan SMA, SMK atau MA itu menembus 197.000. Kita tidak main-main dengan angka ini. Dan Pak Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing tegas ya bahwa semua anak di Jawa Barat harus mendapatkan pendidikan pengajaran. Ini saya kira layanan sipil, Bang Hotman. Ini bukan layanan biasa, ini layanan fundamental karena menyangkut masa depan anak-anak. Ini faktanya. Berangkat dari fakta itu, ya, yang 197 anak putus sekolah dan tidak melanjutkan ke SMA, SMK maupun MA, maka ya Pak Gubernur mengeluarkan keputusan gubernur terkait dengan pencegahan anak putus sekolah. Ya, prinsipnya adalah tidak boleh ada satupun anak di Jawa Barat yang putus sekolah. Tidak ada satupun anak di Jawa Barat yang tidak bisa melanjutkan. Dan negara harus hadir. Ini adalah kewajiban negara. Itu Bang Hotman, backgroundnya. Terima kasih. Ada pro dan kontra. Yang kontra mengatakan itu pendidikan dengan banyak murid tidak kondusif. Yang lain mengatakan ya daripada tidak sekolah sama sekali, apalagi dengan angka kemiskinan sudah ratusan juta, apa kata Bapak tentang ini? Daripada tidak sekolah sama sekali atau masuk pendidikan yang super bagus, pilih mana? Pak, salus populi suprema lex esto, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Hukum tertinggi adalah kesejahteraan rakyat, apalagi ini terkait dengan pendidikan anak. Itu prinsip utama kami berpemerintahan. Dan karena itu Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan, ya salah satunya adalah bagaimana rombel-rombel yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk SMA, SMK yang menjadi kewenangan kami, kursinya dimungkinkan sampai 50. Sekali lagi, bukan 50, Bang Hotman. Kami luruskan, sampai dengan 50. Artinya di lapangan tidak semua 50. Ada yang 45, ada yang 40, bahkan ada yang di bawah 36. Dan kami sebelumnya sudah konsultasi dengan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami sudah sharing dengan Pak Dirjen. Dimungkinkan untuk keadaan tertentu, ya rombongan belajar ya itu bisa dinaikkan sampai dengan 50. Dalam keadaan tertentu, darurat. Dan terima kasih Pak, terima kasih Pak. Tolong standby Pak, terima kasih. Kita tanya dulu Pak Satriawan Salim. Anda setuju dengan pernyataan dan alasan dari Pak Sikda? Iya, kalau dilihat dari pernyataannya tadi kan mengutip salus populi suprema lex gitu ya, bahwa keselamatan rakyat hukum tertinggi. Justru kami khawatir dengan menerapkan 50 anak per kelas itu justru anak nggak selamat justru. Apanya yang nggak selamat? Pertama adalah proses pembelajarannya gitu. Itu rasa-rasanya kelas akan seperti penjara gitu ya, karena akan sumpah, karena ruangan kelas kita itu Bang Hotman tidak besar-besar amat gitu ya. Jadi banyak sekolah negeri kita itu yang keterbatasan justru dari fasilitas sarana prasarana. Nah yang kedua adalah dampak negatifnya kemudian proses tata kelola atau manajemen kelas itu oleh guru nggak akan efektif. Nah, ketidakefektifan proses pembelajaran itu akan berdampak terhadap kualitas pembelajaran. Nah, Bank Dunia pernah mengatakan bahwa dalam laporannya itu Indonesia itu anak-anaknya school without learning. Dia sekolah tetapi tidak ada proses pembelajaran. Tapi milih mana Pak? Milih mana membiarkan anak ratusan ribu tidak sekolah? Atau masuk ke sekolah yang memang kurang kondusif, pilih mana? Ya, dengan anggaran pendidikan di Jabar, kalau saya kutip ya, nanti mohon dikoreksi Pak Sekda, 30,35 triliun untuk 2025 ini rasanya bisa untuk mencari solusi alternatif lain. Nah, kami memberikan solusi misalnya satu, anak-anak yang berpotensi putus sekolah itu bisa sebenarnya dimasukkan ke paket C atau PKBM yang juga bagian dari rumah sistem pendidikan nasional yaitu non formal. Itu satu, ya kan? Yang kedua adalah anak-anak ini bisa disekolahkan di sekolah rakyat. Bukankah anak yang rentan putus sekolah ini adalah berasal dari kelompok yang miskin? Yang desil 1, desil 2. Pak Prabowo sekarang di semua provinsi sudah membuat atau sedang membuat sekolah-sekolah rakyat untuk mengakomodir anak-anak yang tidak mampu, yang miskin. Berarti solusi yang kedua, bisa diterima di sekolah rakyat. Jadi nggak harus berbondong-bondong semua diterima dipaksakan umpel-umpelan di sekolah negeri.
Yang ketiga solusinya misalnya harus ada skema SPMB atau PPDB bersama, yaitu seperti DKI Jakarta, saya ambil contoh, sudah beberapa tahun terakhir, anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri karena keterbatasan ruang kelas, keterbatasan kuota, keterbatasan sekolah negeri, diterima di sekolah swasta. Dengan catatan, pemerintah provinsi kemudian membiayai sekolahnya di sekolah swasta tersebut. Bukankah itu merupakan solusi yang jitu untuk memenuhi hak-hak anak? Akibat langsung dari keputusan boleh harus 50 murid dalam suatu kelas, apa akibat langsung? Akibat langsung, satu, menurunnya kualitas proses pembelajaran. Menurun kualitas. Yang kedua, guru-guru itu, kami di sini guru juga ya, Kang Ade juga, guru-guru itu akan menambah bebannya secara administrasi penilaian. Bayangkan kalau murid itu ribut, ya kan, nggak ribut juga. Apakah bangkunya ada, terus duduknya bebas begitu saja, terus kemudian ulangannya guru harus mengoreksi satu kelas 50 anak, yang diajar itu Bang Hotman bisa sampai 20 kelas. Berarti berapa anak yang harus dikoreksi ulangannya, ulangan sekali, dua kali? Semua solusi yang Bapak berikan itu ternyata kan tidak ada realisasinya, sudah berpuluh-puluh tahun. Tetap aja makin meningkat anak putus sekolah karena nggak ada uang. Oh, di daerah-daerah sekarang melalui Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB, seleksi penerimaan murid baru, dan sebelum itu juga daerah-daerah sudah mulai melakukan SPMB bersama, yaitu anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri kemudian diredistribusi oleh Pemprov, oleh Pemkot ke sekolah-sekolah swasta dan dibiayai sekolahnya itu oleh pemerintah daerah, Bang. Sehingga hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi di sekolah swasta yang juga berkualitas karena ada klasifikasinya. Dan itu sudah mulai sekarang 5 tahun terakhir kalau Jakarta dan daerah-daerah Surabaya, Gorontalo, Tangerang gitu ya. Banyak daerah sekarang sudah memulai itu. Pak Sekda gimana? Langsung tadi pernyataan Bapak ditentang sama beliau ini. Gimana Pak Sekda? Ya, saya kira yang disampaikan Pak Satriwan bagus, Pak. Tapi yang dibutuhkan di lapangan itu eksekusi, Pak, bukan omon-omon. Situasinya tidak seindah yang Bapak sampaikan. Sekolah rakyat kami manfaatkan, Pak. PKBM kami manfaatkan. Yang putus sekolah dan yang tidak melanjutkan itu jumlahnya 197.000, Pak. Ini bukan puluhan ribu, ini ratusan ribu. Makanya harus ada kebijakan extraordinary. Persoalan yang extraordinary tidak bisa diatasi dengan yang biasa-biasa. Dan Pak KDM ya melalui kebijakannya sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kami paham ini tidak sempurna, tapi paling tidak ini bisa mengurai, Pak. Kalau diibaratkan pendekatan di kesehatan, mungkin ini simptomatik. Tentu kami pun sedang menyiapkan solusi fundamentalnya. Antara lain, Pak, kami sudah set up anggaran menembus 11,2 triliun di 2025 ini untuk anggaran pendidikan. Di dalamnya yang paling signifikan untuk infrastruktur, ya rehabilitasi kelas, ya. Kemudian ada juga pembangunan ruang kelas baru. Bahkan ada untuk unit sekolah baru. Ini kami set up, Pak. Dan jadi anak tidak boleh dibiarkan. Intinya menurut Pak Sekda, sekolah. Jadi target kami adalah semua anak harus mendapatkan dulu pendidikan. Intinya menurut Pak Sekda, apa yang diucapkan Pak Salim tadi itu omong boleh, tapi eksekusi nanti dulu dan jangan sekedar omon-omon. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.